down banget karena dari kalimat-kalimatnya itu kan nggak memungkinkan buat diucapkan secara langsung ya, kayak kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang ngatain secara fisik atau apapun itu yang bikin mental down, apalagi diserang di semua sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, email juga. Iya, email semua itu banyak. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Jadi kalau bisa Aura bilang sama saya, Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak. Ini siapa ya? Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral terkait. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa? Wah, DPRD Jabar. Nah, kok bisa ya tidak searahan atau tidak sepaham dengan kepalanya itu, Kang Deddy Mulyadi? Harusnya kepala dia bisa lebih lebih melihat lagi apa konteks permasalahannya. Ini kelihatan nih, si bapak ini memang tidak melihat ke bawah permasalahannya itu apa, gitu loh, ya kan? Kita semua itu bukan membuli si anak tersebut. Anak itu bukan anak remaja, tapi anak sudah dewasa. Usianya udah 20 tahun dan sudah lulus SMA. 1 tahun kemarin itu dia lulusnya, bukan tahun ini. Oke? Jadi dia pernah, mungkin dia bekerja dengan cara yang kayak gitu. Pinjol lah, dia jadi model pinjol lah dan sebagainya. Apakah itu seorang anak yang memang harus dikasih perhatian lebih? Justru anak-anak Gen Z seperti ini harus diwaspadai, Pak. Jangan sampai anak ini memberontak dan mempengaruhi semua orang. Mental anak itu beda-beda. Sekarang mental generasi strawberry, salah satunya ini terlihat keren, terlihat berani dan sebagainya. Tapi sebenarnya mentalnya itu adalah mental tempe, yaitu mental yang menghalalkan segala cara dan mencari jalan pintas dengan berbagai macam cara. Barangkali dia menyetujui yang namanya study tour, wisuda dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan dan itu yang memberatkan masyarakat luas, masyarakat banyak, Pak. Jadi bukan segelintir orang yang hanya memikirkan hedonisme saja, hedon. Pengen terlihat hebat, pengen terlihat keren, tapi nggak punya duit. Nah, gitu ya. Dan dia juga memberati, sebetulnya membebani orang tuanya. Lihat deh orang tuanya kemarin bilang apa. Nah, kenapa mereka ini semua membela KDM? Bukan membela, tapi ini adalah sebuah kenyataan hidup, Pak. Bahwa sebagian besar masyarakat kita tidak mampu untuk membayar study tour maupun wisuda. Wisuda itu udah deh, hanya untuk orang-orang yang sudah kuliah saja. Ya, tidak baik itu. Oke? Dan jangan sampai hal tersebut malah merugikan Anda. Dan gini loh, akar permasalahan yang sebenarnya, yang sesungguhnya awalnya ini, Pak, Bapak harusnya lihat mulai pada saat penggusuran rumah-rumah yang ada di pelataran sungai. Nah, salah satunya rumah yang digusur adalah rumah dia, sehingga dia protes dengan berbagai macam cara, dengan protes dan diupload di media sosial, dan akhirnya dibawalah sama KDM untuk diajak diskusi secara langsung, dan ternyata dia menyinggung-nyinggung juga study tour dan wisuda tersebut gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya please ya, jangan sampai hal ini terjadi lagi. Ini bukan sesuatu yang patut dicontoh dan patut dibela, Pak. Ini masalahnya tidak baik untuk kesehatan mental. Dan ini bukan contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Oke? Keberanian itu bukan membantah sesuatu kesalahan loh, Pak. Oke? Pak, oke ya, Pak ya? Belajar lagi mendingan. Ini aneh. Ketua DPRD tapi dia tidak manut kepada pimpinannya. Harusnya tahu dulu akar permasalahannya baru protes, Pak. Ya, saya bukan orang yang KDM, Pak. Saya masyarakat biasa, masyarakat yang patut untuk menyuarakan satu kebenaran. Oke, Pak? Lihatlah masyarakat yang luas, jangan masyarakat yang sekelompok saja. Makanya turun ke bawah, jangan petantang-petenteng itu aja. Nggak enak lihatnya. Oke, jangan terlalu perlente lah. Oke? Udah nggak musim sekarang, Pak. Pejabat perlente kayak begitu, turun ke bawah. Lihat tuh masyarakat di bawah, ya. Salam, kita daging. Di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Dan teman-teman Rakyat Jawa harus Barat. tahu, Siapa yang tentang para elit? Masuk akal aja. Nah, pertanyaannya elit-elit ini Karena ngurusin dia yang anak-anak yang terdampak tawuran juga, tiap hari. rumahnya tergusur. Elit-elit ini ngurusin Lah, nggak? dia kan Tuh nempatin anak-anak yang di kolong jembatan tanah tidurnya yang tiap hari. Kan bermasalah, nggak ada yang iya, ngurusin. semua. Cuman komentar aja. Lu nggak tahu penggusuran di DKI itu semuanya bukan tanah sah. Dari zaman Soeharto yang dulu rame gitu ya, Jokowi kemarin gitu, zaman Anies
ada penggusuran itu rata-rata tanah-tanah yang ditempatin sepadan sungai, pinggir kali, tanah resapan gitu. Tapi mereka berontak, ya biasa aja berontak, wajar aja gitu. Nah ini kan dalam konteks musyawarah kemarin itu. Konteks musyawarah itu harusnya tidak dipublish, apalagi dipotong seperti itu gitu, di framing gitu. Musyawarah itu ibaratnya orang lagi memasak di dapur. Orang memasak di dapur itu ada kalanya piring pecah, ada kalanya sendok dan garpu itu bertabrakan, ada kalanya panci gemrenceng gitu ya, berbunyi. Itu nggak perlu dihidangkan gitu. Yang dihidangkan adalah hasilnya. Dan itu di Tatar Sunda. Tatar Sunda itu orang Sunda gitu ya. Bahasanya kan halus-halus gitu. Dikenal dengan kehalusannya. Dan itu menurut saya udah too much. Maka saya bilang, Dedi udah too much. Dan ini wujud sayang saya ke Dedi. Ini kan mirip Ahok gitu, yang strike mirip Risma. Ujung-ujungnya split tuh masyarakat itu. Nanti suka dan tidak suka gitu. Tetap aja nggak mungkin 100% suka. Terkait video saya yang kemarin merespon Dedi Mulyadi dengan seorang gadis yang bernama Aura Cinta. Rupanya banyak teman-teman itu hampir 99% itu gagal fokus, salah mencerna. Jadi kenapa saya bilang gagal fokus dan salah mencerna? Jadi saya itu tidak membela anak itu, tidak membela pernyataannya, tapi saya mengagumin keberaniannya. Satu itu. Jadi yang saya kagumin adalah keberaniannya mengungkapkan pendapat. Dan itulah yang jarang di negeri ini sekarang itu. Orang berpendapat kemudian dianggap salah, tidak sopan segala macam. Padahal itu dalam konteks diskusi itu. Dalam konteks musyawarah gitu. Itu poin satu. Dalam konteks musyawarah, apalagi dengan level yaitu anak baru tamat SMA berani berdebat dengan gubernur yang famous, yang terkenal segala macam gitu, dikenal berani segala macam, dan anak itu berani diskusi. Itu poinnya, dan itu bagus gitu, karena inilah yang kurang di negeri ini sekarang itu, menghargai perbedaan pendapat, berani mengungkapkan pendapat. Sekarang itu banyak ketakutan orang itu beropini, menyatakan pendapat itu, dan anak itu berani. Makanya saya bilang itu saya mengapresiasi terhadap hal itu. Poin kedua terkait Dedi Mulyadi, saya bukan benci, saya bukan hater dia, saya suka terkait kebijakan dia yang tegas gitu, saya suka gitu. Ketika dia itu kemudian menggusur wilayah Puncak yang itu adalah banyakan konglomerat gitu, saya suka gitu. Tapi ini diskusi dengan anak kecil kira-kira dengan cara intimidatif seperti itu, menggunakan menekan sisi-sisi kemiskinannya. Lu miskin, lu harusnya dibantu segala macam, kenapa kemudian macam-macam lah. Itu yang saya nggak suka. Saya bilang bahasanya itu pun juga saya bilang kurang bijak, bukan nggak tepat, kurang bijak bahasa saya. Saya menggunakannya kurang bijak. Artinya apa? Bisa menggunakan bahasa-bahasa lain. Yang ketiga, banyak di kita, bahkan saya yakin kalian juga sering gitu. Kalian ternyata miskin, masih banyak dengan gaya-gaya hidup, beli iPhone segala macam, memaksakan sesuatu yang di luar kehendak kalian. Banyak kan? Kalian pasti melakukan itu. Tapi kenapa kemudian anak itu menjadi salah? Jadi orang banyak dalam kehidupan kita itu, kita sudah tahu ini nggak mampu, tapi memaksakan karena saya rela, saya suka. Sudah tahu nggak suka cabai, sudah tahu bahwa saya itu ada mah akut, tapi memaksakan diri makan cabai-cabean, makan sambal gitu kan, ngerujak, itu sama aja dengan memaksakan, tahu risikonya gitu. Tapi kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Sama seperti itu, orang sudah tahu susah segala macam, tapi mereka merasa lebih bahagia dengan berdandan, dengan mengadakan selebrasi untuk akhir tahun gitu. Ya mau gimana gitu. Tapi itu dalam konteks musyawarah kan. Kalau nanya pada pribadi saya tidak setuju. Sangat tidak setuju. Kalau nanya pribadi saya, apakah saya setuju ada inaugurasi, ada selebrasi di akhir tahun, wisuda-wisudaan itu? Enggak. Cukup wisuda itu saat kuliah gitu. Capaian tertinggi gitu saat kuliah. Kalau bagi saya gitu. Ini kan dalam konteks musyawarah kemarin itu. Konteks musyawarah itu
harusnya tidak dipublish, apalagi dipotong seperti itu gitu, di framing gitu. Musyawarah itu ibaratnya orang lagi memasak di dapur. Orang memasak di dapur itu ada kalanya piring pecah, ada kalanya sendok dan garpu itu bertabrakan, ada kalanya panci gemrenceng gitu ya, berbunyi. Itu nggak perlu dihidangkan gitu. Yang dihidangkan adalah hasilnya. Orang ini tuh juga mewakili banyak orang di Indonesia loh. Ya orang-orang yang merasa terwakilkan sama orang ini adalah orang-orang yang karakternya sama dengan dia gitu ya. Dimana sudah tahu hidupnya susah tapi lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Gak heran kalau di Indonesia ini yang namanya pinjol itu bisa berkembang biak dengan pesat. Karena memang marketnya di Indonesia ini besar sekali gitu. Banyak orang yang rela melakukan pinjol hanya untuk memenuhi egonya, keinginannya, dan gengsinya dibanding harus memprioritaskan kebutuhan primernya gitu. Ya gampang, nanti kalau udah belangsak gitu ya, tinggal nyalahin pemerintah. Padahal ya, ketika kita susah itu nggak selalu dikarenakan kebijakan pemerintah. Itu juga bisa disebabkan oleh diri kita sendiri gitu. Ya, salah satunya fenomena semacam ini gitu. Lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Salah satu fenomena yang ada di Indonesia, guys. Yang boleh wisuda cuman yang S1. Nggak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu untuk memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu, itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello! Bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk. Politik tuh kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau emang kepentingan masyarakat? Aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Aduh. Kang Deddy Mulyadi alias KDM belum pernah masuk kantor sejak menjabat. Ini gubernur kerja nggak sih? Masa iya kerja nggak pernah ke kantor? Dia kan kerja di bagian pemerintahan. Gimana caranya dia nggak ke kantor? Seumur-umur ya, puluhan tahun gue tinggal di Bekasi. Gue baru ngerasain Bekasi itu punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuma diem duduk ya di Bandung. Dan ternyata Kang Deddy jawabannya apa? Masalah nggak akan selesai hanya dengan duduk di kantor. Mantep banget Pak, mantep. Bahkan ya selama konten-kontennya Kang Deddy itu seliweran gitu di FYP gue gitu, gue belum pernah ngeliat seragam kantornya dipakai. Gue nggak tahu gue ketinggalan kontennya dia atau emang belum pernah dipakai atau jarang dipakai atau dipakai tapi nggak diperlihatkan di kontennya dia. Gue nggak tahu seragamnya dia yang mana, yang kayak gimana, nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Emang kayaknya single itu adalah pilihan terbaik gitu loh. Jadi nggak ada memenuhi kebutuhan istri gitu. Nggak ada yang kepengen beli Hermes, beli LV, beli Dior, beli YSL, beli apalah itu. Menurut gue ini Kang Deddy Mulyadi ini keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, pasti banyak yang gak suka. Pokoknya di Konoha ini kalau banyak yang gak suka, banyak yang benci, itu udah pasti kerjanya bagus, jujur, amanah, udah pasti itu dibenci. Pemimpin itu harus mendengarkan keluhannya masyarakat secara langsung, harus terjun langsung ke lapangan. Pemimpin itu harus turun menemui masyarakatnya, mendengarkan keluhannya, itulah leader. Banyak banget tuh gubernur yang gak mau menemui masyarakatnya, gak mau menemui warganya, gak mau nimbrung bareng sama warganya, banyak banget. Gua tuh bangga banget ya sama orang yang terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu. Ketimbang lu diem di kantor, lu setiap hari ke kantor, tapi lu gak tahu perkembangan proyek lu sampai mana, lu gak tahu perkembangan pekerjaan lu sampai di mana dan segala macamnya itu. Ya ke kantor iya, tapi kalau setiap hari di kantor, sedangkan lu adalah seorang gubernur yang harus mendengarkan keluh kesah warganya, terus lu duduk diem doang di kantor, gimana caranya lu bisa tahu kalau anak buah yang lu suruh itu kerjanya bener? Ya bener kata Kang Deddy, duduk di kantor itu tidak menyelesaikan masalah, setuju gue. Ini mah harusnya bukan Kang Deddy, tapi King Deddy. Di kantor itu cuma teori sayang, tapi prakteknya ya di lapangan dong. Kerja kalau cuma di kantor, kalau cuma teori, semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa turun terjun langsung ke lapangan dan nggak semua orang punya skill. Aura cinta dibully guys, usai debat dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Orang tua nangis menyesal nggak ikhlas.
Aura cinta kini menjadi sorotan usai debat hebat dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam debat tersebut, Aura cinta mengkritik aturan pelarangan wisuda jenjang sekolah yang ditertibkan oleh Deddy Mulyadi, dan ia berpendapat bahwa acara wisuda itu penting meski bukan jenjang perkuliahan. Bukan hanya itu, Aura juga berani menyebut bahwa peraturan baru yang ditetapkan oleh sang gubernur tidak adil. Sebagaimana diketahui, sang gadis termasuk dalam golongan keluarga miskin. Ayahnya mencari nafkah sebagai pengumpul botol bekas, sementara ibunya tak bekerja. Ditambah lagi, keluarga Aura baru saja digusur dari tanah di bantaran sungai yang merupakan milik negara. Hal inilah yang membuat Deddy Mulyadi tak habis pikir. Menurutnya, kegiatan wisuda di jenjang pendidikan TK hingga SMA hanya memberatkan secara biaya, pun dirinya ingin agar warganya hidup dengan layak terlebih dahulu. Ujungnya, dari imbas video debat yang viral, Aura cinta pun langsung jadi sasaran bully dan kritikan publik. Ia dinilai tidak mampu menakar kemampuan ekonomi keluarga dan bersikap egois dengan lebih mementingkan biaya wisuda. Menanggapi hal tersebut, orang tua Aura cinta merasa tidak terima. Ia mengaku tidak ikhlas putri kesayangannya mendapat banyak hujatan. Bahkan sang ayah mengaku menyesal telah membujuk Aura cinta untuk bertemu Deddy Mulyadi kala itu. Jika bisa memilih, ia lebih baik tidak perlu bertemu dengan sang gubernur untuk menanyakan bantuan atas pengurusan rumahnya. Lewat tayangan televisi, ayah dari Aura cinta menangis. Juga ia mengakui menyesal karena tidak bisa membela putrinya saat dicecar berbagai pertanyaan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, saat berdebat berkesan galak, Deddy Mulyadi tetap mengapresiasi keberanian dari Aura cinta yang mengkritik kebijakannya. Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa dialog tersebut bertujuan menggambarkan kepeduliannya terhadap masa depan generasi muda, bukan untuk menyerang pribadi siapapun.